Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, berkah selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini nih kita bisa kedatangan salah satu tokoh muda nih, ya, tokoh muda dari Kecamatan Pamijahan yang beliau tinggalnya adalah di Kampung Ciasmara, ya, Kampung Ciasmara, Kampung Parabakti Pasar, Kampung Parabakti Pasar, Desa Ciasmara. Nah, untuk itu tentunya saya persilahkan nih kepada Akang nih untuk memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di KTP Kusnaidi, tapi Siap. lebih bagian itu dipanggilkan Cakus. Oke. Itu mirip-mirip orang Surabaya lah, Cak. Oh, Cak gitu ya. Kus. Tapi bukan berarti anak buat Caimin ya. Oh, bukan ya. Gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diundang nih sama tokoh atau senior saya di Kabupaten Bogor dan penggerak di bidang apapun, ekonomi, sosial, budaya, semuanya lah, bahkan kumkam juga. Dengan senang hati saya bisa diajak ngobras nih. Oke, jadi kita kembali di obras, obrolan bersama Arya Suryanaga. Nah, itu mungkin kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Nah, beliau ini juga salah satu tokoh muda yang juga sama ya, menjadi motivasi saya juga dengan konsep-konsep gerakannya, dengan semangatnya beliau terus menjadi pejuang lah di lini sosial. Kemudian juga beliau juga salah satu pengurus di bidang ekonomi juga di koperasi ya. Cuman pada obras kali ini saya ingin mengajak diskusi tentang gerakan beliau di bidang sosial dulu. Nah, pada saat itu kan kita pernah ya diskusi ya, ngobrol-ngobrol terkait masalah gerakan yang dilakukan oleh Kang Cakus bersama para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat di lingkungan di kampung Parabakti Pasar ya, terkait pemakaman ya. Nah, tentunya itu ada hal-hal yang sangat menarik sih bagi saya pada saat itu. Tentunya ini menjadi edukasi juga ya buat yang dimanapun berada gitu terkait perjalanan itu. Nah, mungkin bolehlah cerita coba singkat awal-awal perjalanan itu gimana sih itu sampai bisa ada ide gagasan pada saat untuk membuka pemakaman baru ya. Siap, baik. Mungkin ini saya rangkum aja ya. Siap. Karena kalau diceritakan semuanya kayaknya berjam-jam nih. Berjam-jam ya. Jadi emang alhamdulillah kampung kami ini Parabakti Pasar dengan keguyubannya dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, agama dan pemerintahan, intinya sudah terbiasalah hal apapun dimusyawarahkan, didiskusikan. Siap. Jadi ibarat kata gak ada yang berat beban bagi kampung kami. Dan bahkan salah satunya dengan lahan kuburan ini, Pak. Oke. Jadi singkat cerita emang dulu mungkin 1960 dari zaman penjajahan Belanda, mungkin lurah pertamanya siapa saya juga kurang paham. Intinya mewakafkan lah wilayah lahan kuburan ini. Kebetulan dulu kan 3 desa ini satu desa ya. Oke, sejarahnya ya. Sejarahnya Purwabakti, Ciasian, Ciasmara. Oh, 3 desa ini dulu satu ya? Satu desa. Cakus ya, oke. Jadi induknya Ciasmara. Jadi desanya dulu desa apa tuh? Desa Ciasmara. Oh, Nah. jadi sejarah dulu tuh berarti di wilayah sini tuh yang 3 desa ini cuma satu desa. Satu desa. Desa Ciasmara aja. Ciasmara. Oke. Dan pada awal kepemimpinan
Pak Lurah Amsar. Hmm. Itu kan dipecah yang menjadi 3. Oke, siap. Jadi 3 ya. 3 Oke. desa. Nah, lahan kuburan tersebut ya emang 3 difungsikan desa itu berarti jadi desa apa aja tuh? Ciasihan, Ciasihan, Ciasmara, dan Purwabakti. Oke, siap. 3 desa. Oke. Nah, lahan yang ada di Desa Purwabakti ini yang sekarang tepatnya di Kampung Tanah Berem atau Tanah Merah itu emang wakaf mungkin berlaku bagi satu desa Ciasmara dulu. Yang 3 desa Yang itu 3 ya. desa itu. Siap. Cuma dengan dipecahnya itu. pecahnya itu dan akhirnya mungkin total lokasi tersebut full ada di Desa Purwabakti. Purwabakti, oke. Nah, seiringan berjalannya waktu, pergantian kepala desa di Desa Purwabakti baik pun di Ciasmara. Nah, adalah salah satu kepala desa di Purwabakti, saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Jangan ya. Ketika emang warga kami, warga RW 07 membawa mayit atau menguburkan di lahan Tanah Merah ini, ada komplainan lah. Gitu. Oh, siap. Buat apa warga luar desa ini dibawa ke Desa Purwabakti? Karena mungkin dia nggak tahu sejarahnya Pak ya. Tidak tahu asal usulnya ya. Siap. Nah, kampung kami ini kan ada ketersinggungan lah. Waduh. Gitu. Ketersinggungan. Ketika emang sudah dilarang, kita malu lah kalau misalkan nanti memaksakan diri. Padahal warganya tuh warga Purwabakti, Tanah Merah, tidak masalah, gitu, mempersilahkan. Ya, karena mungkin punya rasa juga kita di luar desa. Akhirnya kita kumpul lah, mengadakan musyawarah untuk membeli lahan tanah kuburan. Itu diantaranya siapa aja tuh yang kumpul itu diantaranya pada saat itu ya? Ya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintahan. Oh, pemerintahan juga ya? Ada, siap. Karena kan kita harus melibatkan mereka semua lah ya. Siap. Biar hal apapun nanti bisa diselesaikan bersama-sama. Oke. Nah, pada waktu itu emang ada beberapa lahan yang ditawarkan sama panitia atau sama yang hadir di waktu forum rapat itu. Nah, alhamdulillah lebih condong nih ke lahan yang ada di Desa Purwabakti juga. Oh, jadi akhirnya masih ngebebasinnya di Desa Purwabakti juga. Karena dengan perhitungan dan pertimbangan, karena di Desa Ciasmara kan nggak ada lahan pegunungan ya. Oh iya, lahan yang layak lah ya, yang dan, sesuai lah, yang sesuai. Dan di sisi lain juga udah komersil. Oke. Nah, akhirnya di lahan ini yang sekarang sudah dimiliki ya, menjadi tanah wakaf, lahan kuburan Kampung Parabekti Pasar. Siap. Akhirnya belilah yang punya waktu itu emang orang Luluya. Oh gitu ya. Dengan luas kurang lebih 2.500 meter. Oh itu siap. Nah, alhamdulillah dengan kekompakan keguyuban masyarakat di RW 07 secara kolektif kita itu patungan lah ya. Dikenakan itu satu kakak 1 juta. Oh. Satu kakak itu 1 juta, meliputi emang anggota keluarga dan bahkan mungkin sampai 7 turunan. Oke, siap. Tuh. Nah, kita alhamdulillah sudah mendapatkan lahan kuburan. Nah, yang tadi awalnya kita nggak ada kendala di jalan nih Pak. Oke, siap. Gitu. Nah, salah satu penagih ini, kolektor penagih lahan kuburan ini, Bapak Ade ini kebetulan pendatang, dia orang Bandung. Siap. Tapi aktif. Nah, nggak lama meninggal. Nah, berarti yang pertama mengisi atau menempati lahan kuburan itu Bapak Ade. Yang sejarah awalnya. Wah, dia aktif banget lah. Gitu. Nah, ketika emang pertama waktu itu kita emang jujur belum memiliki jalan yang khusus ya, akses ya. Karena berpikir ini mungkin warga yang ada di sekitar tidak merasa keberatan. Nah, ketika kita membawa mayit ke kuburan itu, mayit pertama itu almarhum Pak Ade itu ya. Dan beliau juga pejuangnya ya. Pejuang pembebasan lahan ini ya. Oke, siap. Nah, dan emang di samping jalannya sulit, akses lewat ke perkampungan itu, ada salah satu warga lah mungkin merasa keberatan lah, gitu. Harapun imah nomor juga pulang pelok. Ya lebih ke arah emang sulit untuk membawa keranda mayit. Gitu. Kalau masalah mungkin takut sih, nggak terlalu lah ya. Ini kita sulit.
Kesulitan yang paling ininya tuh di mana tuh bawa ke lewat situ tuh? Ya itu pas mau akses Masuknya ya? Iya. Karena mentok-mentok gitu gimana? Mentok ke pinggir rumah warga, sulit lah. Sulit ya. Yang bawa keranda pun merasa sulit lah. Sulit, ya. Sulitnya akses. Dan akhirnya timbullah, bukan permasalahannya, timbullah pemikiran kedua nih. Gimana caranya ini, kita harus lewat mana? Ya kan? Siap. Gitu. Ya akhirnya cari tahu dong. Akses yang termudah itu lewat mana, lewat lahan siapa, Cari solusi ya. cari solusi. Dan kebetulan warga itu kan warga yang dekat dengan kuburan, alhamdulillah bahkan ikut dalam iuran ini juga pembelian lahan gitu. Katakanlah satu paket aja dengan R07 warga yang di sekitar itu, yang di Pak. situ. Iya, karena waktu kerja bakti pun pada ngikut. Jadi karena mereka juga mungkin Ya butuh lah. pasti meninggal kan. Iya, Nggak ada yang bakal hidup terus Iya. ya. Ya, intinya kita mempunyai warga beda desa tapi dalam satu program lah kuburan ini siap. ikutlah. Siap. Kita juga nggak menolak, justru kan kita juga butuh lah warga setempat untuk merawatnya dan untuk menjaganya kan, ya alhamdulillah. Nah, ketika kita kebingungan, ya kan, akses jalannya sulit, adalah salah satu warga setempat yang lebih mudah itu lewat lahannya Pak Arya. Oh, siap. Gitu, ya mungkin lewat lahan Bapak lah ya. Nah, dan emang para tokoh mengadakan runding lagi, itu musyawarah lagi. Karena kan ketika nanti ada yang meninggal yang kedua, Bingung ya. bingung gitu, lewatnya nanti sulit lagi, nanti ada yang komplain lagi gitu. Dan tercetuslah yang awalnya ada selintingan, sulit menemui Bapak, sulit berkomunikasi gitu. Mungkin tak lama kata sayang Pak ya. Ya, siap. Ya alhamdulillah para tokoh, para panitia, karena ada panitianya Pak. Ada panitia. Panitia pengadalan gua itu ada panitianya. Kita panitia ngobrol ketika masih ada ketua panitianya Bapak almarhum Haji Rojak. Almarhum ya. Ya, gitu. Dia manggil saya ke rumahnya dengan bahasa, "Kus, bisa teu ngusahakeun nyambungkeun jeung nu boga lahan. Coba pangnaroskeun eta leres teu lahan anjeunna. Lamun teh mah kedah dipeser baraha per meterna." Itu syukur-syukur atau lamun teh mah meureunan jiwa sosialnya tinggi buat kemaslahatan, ya mudah-mudahan meureunan tiasa masihan pikeun nyeun. Ya sama saya dijawab, insya Allah Pak Haji, nanti saya akan komunikasi. Siap. Saya kenal namanya, ya mungkin ketemu muka udah pernah, cuman kedekatan waktu itu belum intens lah ya. karena kesibukan. Insya Allah Pak Haji, saya kenal dengan Pak Arya, yang saya tahu Pak Arya itu orang baik. Amin. Orang baik dan sosialnya juga tinggi. Gitu, dari ekonomi juga, perekonomian peternakan, pertanian sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti saya hasil ketemu sama Pak Arya ini mendapatkan jawaban yang diharapkan. Amin ya kata Pak Haji. Ya, Itu tahun 2020-an ya kalau nggak salah ya. 2020 ya, 2020 ya. 2020. Sekitar 3 tahun yang lalu. Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Lebih 3 tahun yang lalu. Siap. Dan alhamdulillah mungkin saya komunikasi sama Bapak, kapan bisa ketemu, bisa ngobrol. Ya alhamdulillah ketika emang bertemu yang awal ya Pak ya, kita ketemu awal menceritakan tentang kebutuhan jalan di Kampung Prabakti Pasar ini, akses ke jalan wakaf makam ini. Nah, alhamdulillah jawaban Bapak kan luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi husnudzon saya itu terbukti. Amin. Gitu. Jadi Bapak itu orang baik, emang sosialnya tinggi dan tanpa ada embel-embel apapun. Bahkan pada saat itu tidak berbicara ke arah yang lain ya. Nggak ada. Tidak ada komersil dan tidak ada politik juga. Walaupun saya tahu dulu Bapak itu emang di politik juga adil. Ya. Gitu. Ya alhamdulillah kabar baik ini kan langsung saya sampaikan. Siap. Ke forum panitia dan masyarakat. Siap. Gitu.
kabar baik akan saya sampaikan. Cuman kita harus ketemu nih sama Bapak. Dan terjadilah pertemuan itu kita di sini Pak ya. Ya di atas. Di atas kita bawa itu Pak Ustadz JJ, Pak RW, Pak Haji Roja, Pak Haji Idus ya, dan saya sendiri. Dan alhamdulillah ketika dipertemukan ya apa yang diharapkan semua warga R07 terlaksana. Itu kan saya ngelihat terharu semua Pak. Iya, terharu semua karena sangat luar biasa lah. Yang kata orang itu mungkin sulit ketemu, sulit komunikasi, ternyata paling gampang ya. Paling gampang. Itu kan ini mungkin ini qadarullah lah, rahasia apa ya, rahasia ilahi lah. Intinya sesuatu kebaikan pasti akan muncul kebaikan juga. Siap. Makanya saya pribadi lah bukan mewakili ya, saya nggak bisa mewakili semua. Intinya secara pribadi juga udah menyampaikan dan beberapa warga juga merasa apa ya, merasa senang dan terharu dengan kebaikan Bapak ngasih jalan ke lahan kuburan. Karena kalau nggak ada lahan Bapak bingung Pak. Masa kita harus terbang bawa ke lahan lain? Apalagi naik ke atas juga. Nah gitu. Oke. Nah itulah kawan sahabat-sahabat semua diskusi kita obras ya, obrolan bersama Arya Surya hari ini adalah kita ini dalam rangka edukasi juga bagi saya dan sahabat saya ini. Waktu itu ketemu saya sangat bersyukur, sangat langka lah di saat kita punya sebuah lahan misalkan, apalagi akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umat ya. Nah itu kalau bagi saya ya sangat bersyukur gitu. Jadi berarti ya itulah mungkin yang akan amal yang akan putus ya. Betul. Nah mudah-mudahan bagi kawan-kawan sahabat-sahabat dimanapun berada juga ya dalam rangka gerakan-gerakan itu ya kita harus semangat. Jadi jangan pelit lah ya. Betul. Apalagi kita punya sebuah lahan atau apapun yang akan digunakan untuk kepentingan umat masyarakat. Betul Pak. Jadi ada pepatah mengatakan ketika kita mampu dan ada ya siap. Ya kita udah dipercayakan sama Yang Maha Kuasa. Siap. Kenapa kita harus sulit? Lakukan dan berikan ketika kita mampu dan ada. Dan bahkan ketika dalam ilmu agama ketika ingin bersedekah jangan nunggu kita kaya dulu Pak. Iya betul. Dalam keterbatasan pun ekonomi ya kenapa tidak kan kita, apalagi kalau emang ada itu sudah luar biasa. Karena semuanya titipan lah. Siap. Jangankan harta, nyawa kita aja titipan, bukan milik kita, seperti itu. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Taala. Rezeki milik kita semua dalam perjuangan kita. Amin. Nah, pertanyaan saya sampai hari ini udah berapa berarti tuh yang masuk ke sana? Ke rumah masa depan. Ke rumah masa depan apa rumah naon itu? Kalau bukan gambaran ya, perkiraan saya mungkin kurang lebih 12 orang kayaknya. Atau 3 tahun ini dari mulai awal berarti udah sekitar 12 Iya, orang. karena kan ada juga yang dikuburkan di pemakaman pribadi. Oh kan. gitu. Jadi berarti itu yang warga sekitar yang dekat dengan lokasi itu pun sekarang akhirnya diangkat juga ya, padahal mereka beda desa ya. Beda desa. Dan mereka pun ketika emang warganya ada yang meninggal dalam kuburan ya bisa disonorkan gitu. Siap, oke lah kawan-kawan sahabat semua, di pagi hari ini ya kita di obrolan kali ini bahas terkait masalah digerakkan tadi bagaimana beliau ini berjuang bersama tokoh, para kiai, para ustadz, pemerintahan di Kampung Pasar Parabakti dalam rangka mencarikan solusi untuk lahan kuburan. Ternyata alhamdulillah clear, itu udah clear, sekarang udah bisa berjalan dengan lancar ya. Lancar, alhamdulillah. Baik, nah, nanti mungkin season selanjutnya saya akan obras lagi dengan beliau terkait masalah, karena beliau salah satu pengurus koperasi juga. Koperasi apa tuh? KKS Koperasi konsumen syariah Kacapi Berkah Sauyuna. KKS KBS. Nah, semoga koperasinya juga bisa lebih baik lagi, amin, maju lagi. Amin. Di wilayah mana tuh? Di Kampung Kiara Payung, Legok Raina, Desa Jasihan. Oke, di kampung. Nah, tadi disebutkan oleh beliau, nanti mungkin kita next akan obras di wilayah dengan beliau. Jadi bukan di desa Ciasmara. Alhamdulillah beliau bisa berkarya di beda desa. Beda desa. Oke, sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.